Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kita masuk di halaqah yang ke-10, tetap di ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Nah, kita baca-baca nih ya. Jadi latihan untuk memahami penggunaan mudhaf dan mudhaf ilaih di dalam sebuah kalimat ya. Baiklah, nomor 1 ya, ini dengerin aja ya. Kemudian didengerin cara menerjemahkan ya, cara menerjemahkan. Aina baitul mudarrisi, mana rumah guru itu? Huwa ba'idun, ia jauh. Nomor 2, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an kitab Allah. Kemudian selanjutnya, Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah rumah Allah. Ka'bah itu rumah Allah. Nah, gitu juga boleh. Nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nah, lihat, Rasulullahi. Nah, ini pola mudhaf ilaih ya. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, gitu ya. Nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, guru itu keluar dari kamar, bukan kamar ya, ini dari ruangan ya. Ghurfah tuh bisa diartikan kamar, bisa diartikan ruangan ya. Kharajal mudarrisu ya, guru itu keluar dari ruang kepala sekolah itu. Nomor 6, hadza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin, ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Nah, baitu Khalidin, nah, ini pola mudhaf ilaih ya. Ini juga baitu Hamidin, ini mudhaf, yang Hamid mudhaf ilaihnya ya. Nomor 7, Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun, anak laki-laki ya, putra ya, putra Ammar siswa dan putra Yasir pedagang ya, gitu ya. Putra Ammar siswa atau mahasiswa, wabnu Yasirin tajirun, dan putra Yasir pedagang. Nah, lihat, ini ada pola mudhaf ilaih ya. Ibnu Ammarin ya, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Wabnu Yasirin, nah, ibnu ini mudhaf, Yasirin sebagai mudhaf ilaih. Paham ya? Nomor 8, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun, rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat ya. Mana mudhaf ilaihnya? Baitu sebagai mudhaf, al mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Nah, salah. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini juga baitu sebagai mudhaf, at-tajiri sebagai mudhaf ilaih. Nomor 9, hadza miftahus sayyarati, ini kunci mobil itu. Aina miftahul baiti, mana kunci rumah itu? Nah, lihat, miftahus sayyarati, miftahu sebagai mudhaf, as-sayyarati sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini juga nih, miftahul baiti, miftahu sebagai mudhaf, al-baiti sebagai mudhaf ilaih. Nomor 10, man anta ya waladu,
siapa kamu hai anak kecil? Ana ibnu Abbasin. Aku anak ya, aku putranya si Abbas ya. Aku putra Abbas ya, gitu. Maksudnya anaknya Pak Abbas gitu ya. Kemudian kita ke bawah nomor 11. Wa benu man huwa, dan anak siapa dia? Huwa ibnu Khalidin, ia anak Khalid ya. Ini mudhaf, ibnu sebagai mudhaf, Khalidin sebagai mudhaf ilaih. Nah, nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Masjidu Rasulillahi. Nah, lihat. Mana masjid Rasul? Nah, bentar. Nah, ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Ini nanti ribet kalau di sini dijelasin. Nomor 13. Bintu Hamidin, putri Hamid, fil madrasati, di sekolah itu. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati, dan putri Muhammad di universitas itu. Nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru itu Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Nah, lihat. Ismul muhandisi. Nah, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ismul mudarrisi. Nah, ini mudhaf, ismu mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Kemudian nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Nah, ammu itu artinya amun ya. Amun itu artinya paman ya, paman dari ayah. Maka ammu talibi ghaniyun. Ammu ini mudhaf, at-talibi mudhaf ilaih. Paman mahasiswa itu kaya. Nah, paman siswa itu kaya. 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Nah, babu sebagai mudhaf, al masjidi sebagai mudhaf ilaih. Kemudian apa? Babu sebagai mudhaf, al madrasati sebagai mudhaf ilaih. Paham di sini ya? Paham insyaallah. Nomor 17. Khalu Hamidin fakirun. Nah, paman Hamid fakir. Nah, kalau khal itu paman dari ibu ya. Paman dari ibu itu khalun ya. Nah, tapi karena di sini sebagai mudhaf, maka dia domah ya. Dia sebagai mudhaf, Hamidin sebagai mudhaf ilaih. Khalu Hamidin, paman Hamid gitu ya. 18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobil Abbas di jalan itu. Nah, sayyaratu sebagai mudhaf, Abbasin sebagai mudhaf ilaih ya. Paham dari sini ya? Paham. Nah, tinggal 2 contoh lagi. Ibnu man anta, anak ya. Jangan anak ya, putra ya. Putra siapa kamu? Ana ibnul mudarrisi. Aku putra guru itu. Nah, ibnu sebagai mudhaf, al mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Nomor 20. Ainal kalbu, mana anjing itu? Huwa tahtas sayyarati, ia di bawah
ia di bawah mobil itu. Nah, lihat. Tahta ini sebagai mudhof, as-sayyarati ini sebagai mudhof ilaih. Nah, perlu diperhatikan. Ini ada kata tahta ya. Kita udah diperkenalkan sebuah kata baru, ini tahta ya. Tahta itu sebuah kata yang harokat akhirnya nggak bisa diganti ya. Harokat akhirnya ini tahta, tetap harokatnya fathah ya. Ya bagaikan ya, seperti aina, seperti apa lagi? Seperti jangan ini. Seperti apa ya? Bentar, tak pikir dulu ya. Iya seperti ala gitu ya, seperti ala, seperti apa lagi, seperti man gitu ya. Man harokat akhirnya tetap ya, ini harokat akhirnya tetap sukun, ini tetap nggak ada harokatnya. Nah kalau tahta itu harokatnya selalu fathah ya. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah mungkin itu, semoga beberapa contoh yang udah kita lewatin tadi itu menggambarkan ya penggunaan mudhof dan mudhof ilaih serta cara menerjemahkannya ya. Barakallahu fikum. Oh iya, ini kan ada soal-soal ya, lupa. Nah baik, ini ada soal-soal. Ini kan melengkapi titik-titik kan. Nah ini diisi dengan mudhof atau diisi dengan mudhof ilaih ya, yang sesuai ya, yang sesuai. Dan sepertinya ini nggak bisa dicocokin ya, karena setiap orang jawabannya nanti bakal beda ya. Kemudian nah ini dia, ini polanya harus menjadi mudhof ilaih ya, harokatnya digantilah atau menghilangkan alif lam lah, pokoknya polanya harus mengikuti kaidah mudhof ilaih ya. Dimurojaah lagi kalau misalnya lupa ya, gimana tadi konsep penggunaan mudhof ilaih, mana yang nggak boleh tanwin, mana yang nggak boleh alif lam, mana yang boleh gitu ya. Kemudian nomor 7, nah ini tadi sudah ana jelaskan atau di halaqah sebelumnya ya. Ini adalah ya untuk panggilan ya, ya untuk panggilan. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini contoh-contoh penggunaan ya-nya ya. Baiklah. Nah, jadi tugasnya ini kemudian sama yang ini ya. Dikerjakan ya. Silakan dikerjakan, nanti kita dicocokkan di video pembahasan. Barakallahu fikum.